Sebenarnya technical analysis itu apa? Technical analysis itu adalah kita mempredik the future of value stock berdasarkan grafik-grafik historical. Dan data yang dibutuhkan adalah tentu saja price, mulai dari open, high, low, close, dan juga volume. Jadi setiap kenaikan harga itu harus sesuai dengan volume, apalagi waktu breakout. Kenapa? Kalau naik volumenya turun, it means, saya tegaskan lagi ya, jika naik tapi volumenya turun, it means yang menaikkan itu bukan big money. Ada potensi yang menaikkan harga itu retail. Dan retail itu merupakan weak hand. Dia biasanya lepas cepat. Itu yang perlu kita ingat. Kalau turun, volumenya kecil, biasanya yang melakukan aksi sell off adalah small money, biasanya retail. Dan retail biasanya mungkin melakukan take profit atau stop loss atau automatic stop loss yang bisa diterapkan sehingga turun. Tetapi kalau turun dengan volume besar, berarti udah mulai distribusi, big money udah mulai keluar. Dan nanti hari ini kita akan belajar mengenai pattern-pattern, baik bullish reversal pattern maupun bearish reversal pattern. Nah, ini yang pertama kali perlu saya highlight ke teman-teman dulu, apa sih perbedaan fundamental analysis dan technical analysis. Jadi fundamental analysis itu menilai saham berdasarkan bisnisnya, kesehatan perusahaannya dan manajemennya yang tercermin di laporan keuangan. Tetapi untuk technical analysis, kita menilai harga saham berdasarkan pergerakan volume, supply, and demand. Kemudian fundamental analysis itu memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan perubahan nilai intrinsik dan pergerakan keuangan perusahaan. Yang biasanya laporan keuangannya 3 bulan sekali, ataupun terkait mengenai sentimen-sentimen yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan perusahaan. Itu bisa menggerakkan suatu harga. Kalau technical analysis, biasanya kita memprediksi pergerakan harga berdasarkan historical pattern dari pergerakan harga sebelumnya. Dan time frame untuk fundamental analysis itu biasanya lebih panjang, yang mana lebih dari 1 tahun biasanya. Dan untuk technical analysis biasanya jangkanya pendek, bisa harian, mingguan, hingga bulanan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Dan yang pertama yang perlu kita pahami sebagai seorang trader adalah terkait mengenai Dow teori yang ditulis oleh Dow, yang mana dia menemukan namanya Dow Jones. Jadi di Dow teori ini sebagai basic yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah market discount everything. Artinya apa? Harga yang terbentuk di pasar itu telah mencerminkan semua informasi. Mencerminkan berita, harapan, ketakutan, dan ketamakan pelaku pasar. Walaupun kadang-kadang saya ketika di grup, ketika contohnya Akra, dia udah disupport. Dan ada potensi dia membentuk double bottom. Ada berita yang cukup positif, yang kaitannya mengenai kemarin dia berhasil sign kontrak, bukan cuma dengan Freeport, tapi dengan salah satu perusahaan smelter copper, yang mana copper kedepannya akan dibutuhkan untuk EV. Nah, tentu saja itu akan menjadi sentimen positif. Karena dengan dia ada namanya EV, mungkin nanti kedepannya pabrik-pabrik baterai, segala macam akan masuk ke Akra di JIIPE tersebut. Nah, oleh karena itu ketika berita itu muncul, saya langsung kasih ke teman-teman, dan waktu itu gambarnya dia masih disupport. Saya waktu itu di saham pagi saya tunjukkan bahwa ada disupport. Sehingga itu menjadi hal yang menarik sekali untuk kita perhatikan. Jika kita bisa mengkombinasikan antara berita dan juga dengan technical analysis yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ada 3 jenis dari market trend. Yang ini uptrend, downtrend, dan sideways. Dan kita sebaiknya pilih sahamnya yang mana? Pilih sahamnya yang uptrend atau sideways. Kalau udah downtrend itu akan sulit karena dia akan membentuk lower low, lower high. Tapi kalau trader biasanya pilihnya yang uptrend atau sideways. Ataupun ketika dia uptrend, biasanya dia bentuk base dulu sebelum naik lagi. Nah, kita biasanya lakukan buy on weakness di tiap base-base tersebut. Supaya risk and reward kita dalam melakukan pembelian saham tersebut akan lebih terukur. Kemudian yang kedua adalah primary trends have 3 phases. Di mana fase-fasenya ada fase akumulasi, di mana di awal-awal big money mengumpulkan barang sampai barangnya cukup. Nanti ketika udah beres akumulasi, dia akan breakout dan dia mengharapkan partisipasi publik dan berita muncul di sana-sini. Sehingga mengakibatkan retail ikut untuk melakukan pembelian. Dan kemudian nanti ada fase distribusi, di mana big money akan melakukan penjualan sahamnya, dan yang terakhir adalah declining. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan yang keempat adalah volume must confirm the trend. Seperti saya sampaikan tadi, ketika harga naik, harus dikonfirmasi dengan volume yang naik. Jika volume malah turun ketika dia breakout, takutnya yang menaikkan harga adalah retail-retail.
Takutnya nanti big money malah take profit ketika breakout dengan volume yang kecil. Kemudian index must conform each other. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Misalnya trio macan mau naik. Trio macan mau naik harus dikonfirmasi dengan harga komoditas nikel dan juga timah yang naik. Sebagai contoh, kemarin kita timah naik 2%. Di saham pagi saya sampaikan. Timah naik 2%. Potentially, Sitins akan mampu break. Dan betul kemarin dia breakout dengan volume yang tinggi, sehingga dia akan menguji resisten selanjutnya. Dan selanjutnya adalah tren akan terus terjadi sampai clear reversal occur atau terjadi. Clear reversal itu apa? Nanti saya akan tunjukkan ke LPPF. LPPF ada pola double top di atas. Double top merupakan salah satu bearish reversal pattern. Di mana bearish reversal pattern ini menandakan adanya tren telah patah. Intinya seperti itu. Oke? Dan sebelum kita masuk ke lebih detail, saya akan jelaskan mengenai grafik-grafik yang tersedia di pasar yang teman-teman bisa lihat di RTI ataupun di aplikasi lainnya. Nah, yang pertama adalah line. Line ini biasanya kita lihat di aplikasi RTI. Dan dia tidak bisa menunjukkan supply and demand di hari tersebut. Jadi kalau saya lihat RTI itu cuma lihat sekilas, saya pasti selanjutnya langsung lihat ke aplikasi spot. Untuk lihat candle-nya seperti apa, volumenya bagaimana, MA-nya bagaimana, itu saya perhatikan semuanya. Ini yang lebih modern dikit yaitu bar. Bar ini kita bacanya gimana? Ini kita sekedar tahu aja ya. Ya ada garis lurus. Oke, paham ya. Kalau yang atas ini adalah high hari tersebut. Yang bawah adalah close hari tersebut. Ini high hari tersebut, yang bawah low hari tersebut. Open itu yang kiri. Ya, yang kanan itu close. Itu cara baca bar chart.